Shalom saudara. Shalom. Haleluya, kita bersyukur siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Amin, kita semua sehat, amin. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama lagi, amin. Amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekati hatimu di saat ku berpaling ke muka cintamu, di saat kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling ke muka cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu, agar ku berdiam dekat di hatimu, agar ku berdiam dekat di hatimu, agar ku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita mau muji Tuhan lebih lagi, amin. Sebab kita percaya hanya Tuhanlah satu-satunya sumber dalam kehidupan kita, amin. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mengatakan Allah satu-satunya yang dalam hidup kami. Haleluya. Mari kita menyatakan Allah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenarannya selalu pegang.
satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenarannya selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita mau nyatakan lebih lagi kepada Tuhan bahwa sungguh besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Kita bersyukur pada siang hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah pada siang hari ini Tuhan hadir menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Allah yang baik. Engkau sungguh baik di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bersama-sama kita mau nyatakan kepada Tuhan, Bapa sungguh besar kasih setiamu bagi kami. Haleluya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur
satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan minta Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahmu. Hari depan minta Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan minta Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan minta Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan minta Kau beri rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang menyediakan segala sesuatu bagi kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan setiap keperluan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang memelihara kehidupan kami. Takkan pernah kami kekurangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Apakah saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Makasih ya. Oke, saudara, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan judul A Prayerful Life. Kalau saudara dengar kata-kata prayerful life, kira-kira artinya apa saudara?
Ada yang bisa kasih ide? Prayerful life. Prayerful life ini menceritakan mengenai kehidupan yang penuh dengan doa. Jadi kata-kata prayerful itu berarti penuh dengan doa. Dan kehidupan yang penuh dengan doa ini menggambarkan mengenai seseorang yang kehidupannya bergantung kepada Tuhan. Nah, ayat yang mau kita lihat pertama adalah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dan ini merupakan salah satu ayat terpendek, saudara. Saudara bisa baca di situ. Berdoalah senantiasa. Pendek banget ya, saudara ya. Berdoalah senantiasa. Kalau bahasa Inggrisnya pray continually. Jadi terus menerus, nggak berkeputusan. Nah, di sini kita mau lihat sebuah sosok atau seseorang yang memberikan kita contoh atau teladan untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan doa. Yaitu siapa, saudara? Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu dipanggil sebagai seorang guru. Nah, guru yang baik, saudara, adalah guru yang memberikan contoh kepada murid-muridnya. Kalau saya mengajar piano, saya akan mencontohkan murid saya bagaimana bermain piano yang baik dan benar. Dan Tuhan Yesus di sini mengajar bagaimana cara berdoa. Pernah waktu itu dia berdoa dan setelah itu murid-muridnya datang kepada dia dan bertanya, "Guru, ajarkanlah kami bagaimana cara harus berdoa." Dia mengajarkan bagaimana cara harus berdoa, tetapi dia dalam kehidupannya dia sendiri memiliki kehidupan yang penuh dengan doa. Kita akan lihat beberapa hal yang Tuhan Yesus itu lakukan, yaitu untuk menunjukkan bahwa dia itu kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan doa. Yang pertama, saudara, kita akan lihat dalam kitab Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39. Markus 1 ayat 35 sampai dengan 39. Ketika kita membaca ini, kita nanti akan melihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus itu diawali dengan doa. Firman Tuhan berkata seperti ini di Markus 1, 35 sampai 39. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." 39. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Nah, hal yang kita lihat sebelum Tuhan Yesus itu memulai pelayanannya, dikatakan di sini pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Waktu hari masih gelap mungkin nggak, saudara, jam 9 pagi? 7 pagi? Kemungkinan besar nggak? Kemungkinan besar itu waktu sebelum jam 6 pagi. Kenapa kadang-kadang pagi matahari muncul tuh jam 6-an. Nah, di sini kita bisa lihat Tuhan Yesus ini memulai kehidupan pelayanannya dia itu dengan apa, saudara? Doa. Kenapa? Karena dia tahu bahwa doa ini memiliki kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia memberikan contoh kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus itu adalah teladan, memberikan teladan. Jadi kalau dia ngomong berdoa ya, habis itu dia tidur, itu berarti dia nggak menjadikan dirinya contoh. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus itu mengerti benar akan pentingnya kehidupan doa. Sebelum dia memulai segala sesuatu, apa yang dilakukan, saudara? Berdoa. Yang kedua, kita mau melihat di sini firman Tuhan berkata bahwa dibilang di ayat 38, "Marilah kita pergi ke tempat lain supaya di sana aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Ketika dia ini berdoa, dia ini mengetahui bahwa dia ini memiliki tujuan dalam kehidupannya. Dan kita tahu, saudara, bahwa kehidupan kita ini memiliki tujuan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa tujuan yang kita miliki itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Makanya firman Tuhan menyatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Dan ini yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi kita bisa lihat bagaimana dia menaruh doa itu sebagai hal yang pertama yang dia lakukan. Firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya.
Kalau kita tahu saudara bahwa pentingnya doa, bahwa manfaat doa, bahwa Tuhan itu bisa melakukan segala perkara melalui doa kita, maka kita ini akan memiliki kerinduan. Dan kita akan menempatkan doa sebagai hal yang utama. Yang kedua saudara, kita akan lihat di dalam kitab Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat yang keempat. Di sini dikatakan seperti ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu. Setiap apa saudara? Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kata-kata setiap pagi ini berarti setiap hari, benar nggak saudara? Setiap pagi, nggak peduli hari Senin, hari libur, tanggal merah. Di sini dikatakan setiap hari apa yang Tuhan lakukan di sini, ia mempertajam. Apa yang dipertajam saudara? Pendengaranku. Dikatakan ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Menarik bagaimana Tuhan Yesus itu guru dan kita adalah muridnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku adalah gembala dan gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya itu mendengar suara gembalanya. Makanya di firman Tuhan di sini dikatakan Tuhan itu mempertajam pendengaran kita. Kapan saudara? Setiap pagi. Ketika kita itu duduk di bawah kaki Tuhan untuk berdoa. Nah, yang ketiga saudara, kita akan lihat di dalam Mazmur 59 ayat ke-16. Mazmur 59 ayat 16. Mazmur ini ditulis oleh Daud, saudara. Kita tahu bahwa Daud ini seorang pribadi yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana dia pada masa kecilnya aja sudah diurapi untuk menjadi raja. Dan kita lihat di sini apakah yang Mazmur Daud katakan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Kapan dia saudara menyanyikannya? Pada waktu pagi. Berarti dari 3 ayat ini saudara kita bisa lihat bagaimana kehidupan orang yang bergantung dengan Tuhan itu memiliki kehidupan doa. Pada saat pagi hari sebelum mereka melakukan aktivitas, mereka ini mempertajam telinga mereka untuk mendengar suara siapa saudara? Suara Tuhan. Nah yang kedua saudara, kita akan melihat di dalam Lukas 3 ayat 21 sampai dengan 22. Lukas 3, 21 sampai 22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi di sini saudara kita bisa melihat apa sih yang Tuhan Yesus lakukan? Dikatakan Yesus juga dibaptis dan sedang apa saudara? Berdoa. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana dia ini terus menjaga hubungan dengan Bapaknya dengan cara melalui doa. Bukan karena dia adalah anak Allah, akhirnya dia merasa bahwa dia bisa hidup sendiri atau menggunakan kekuatan sendiri, tapi kita bisa lihat bagaimana dia menggantungkan hidupnya kepada doa itu, sehingga firman Tuhan menyatakan ketika habis dia dibaptis dan sedang berdoa, sedang berdoa, maka langit terbuka. Terus Roh Kudus turun. Terus Allah Bapa ngomong apa? Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Berkaitan ya saudara sama ayat yang tadi sebelumnya, bahwa ketika kita doa kita mempertajam kuping kita. Dan di situ Tuhan Yesus mendapatkan konfirmasi. Ketika dia berdoa, maka Roh Kudus turun, langit terbuka, Roh Kudus turun, dan Bapaknya bilang, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini merupakan sebuah pewahyuan atau sebuah konfirmasi yang Tuhan Allah Bapa berikan kepada anaknya. Kenapa? Karena dia menggantungkan hidupnya dengan doa. Dan kita mau lihat saudara yang selanjutnya di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai dengan 13. Lukas 6 ayat 12 dan 13.
Di sini dikatakan seperti ini. Sebelum mengambil keputusan, jadi Tuhan Yesus ini melakukan ini, doa 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman, ia berdoa kepada Allah, 13. Ketika siang hari, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dia harus mengambil keputusan, saudara, untuk milih ke-12 murid. Ini keputusan penting. Kenapa, saudara? Karena 12 murid ini yang akan dibekalin untuk nanti pelayanannya dia. Untuk meneruskan pelayanannya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus masa melayaninya berapa tahun, saudara? Ada yang tahu? 3 tahun. 3 tahun setengah. Nah, kalau misalnya saudara dikasih kesempatan gitu ya, untuk milih murid. Kira-kira kalau saudara tahu saudara cuma punya waktu 3 sampai 3,5 tahun untuk bisa ngajarin ini murid, saudara pilih murid yang udah punya bekal atau belum? Saudara milih murid yang udah punya pemahaman atau yang nggak punya pemahaman sama sekali? Yang udah punya pemahaman pastinya, cuma 3,5 tahun kok. Pasti saya suruh milih murid untuk belajar piano antara orang yang istilahnya belum pernah belajar sama yang udah pernah belajar sama yang udah mahir, pasti saya pilihnya yang mahir. Kenapa? Saya nggak usah capek-capek pusing ngajar. Tapi di sini kita bisa melihat karena Tuhan Yesus ini dia menggantungkan hidupnya pada doa, dia itu memilih siapa, saudara? Orang-orang yang tidak berpendidikan. Itu yang dipilih. Dan Tuhan Yesus memilih ini kenapa? Karena dia ini berdoa. Dia itu mengetahui siapa yang Bapaknya itu mau pilih. Benar nggak, saudara? Jadi dia nggak memilih berdasarkan keinginannya. Mendingan cari orang yang udah tahu udah tahu Taurat. Kenapa? Biar nggak capek-capek ngajarnya. Tapi di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus menggantungkan pilihannya melalui doa. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara dia memilih setelah itu orang-orang yang dipilih oleh Bapaknya. Makanya Tuhan Yesus bilang seperti ini, gak ada seorang pun itu datang kepadaku kalau bukan Bapa yang memberikan kepadaku. Jadi dia tahu persis siapa yang Bapaknya pilih. Dan sebelum dia mengambil keputusan yang sangat penting, siapa yang harus dia pilih, dia berdoa terlebih dahulu. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, saudara, kita harus mengambil keputusan. Kita bisa belajar di sini bahwa doa itu akan memberikan kita hikmat. Amin, saudara. Doa itu akan memberikan kita hikmat, doa itu akan mempertajam kuping kita atau mata rohani kita untuk bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kita akan lanjut, saudara, di dalam Lukas 5 ayat yang ke-16, ayat 15 sampai dengan 16. Lukas 5 ayat 15 sampai dengan 16. Di sini dikatakan seperti ini. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Kalau kita pikir ya, kalau kita jadi Tuhan Yesus, untung lagi banyak yang butuh kesempatan untuk jadi tenar. Benar nggak, saudara? Kalau misalnya saudara lagi ini dibutuhin, pasti saudara, wah, untung dah nih, lagi ada yang butuh. Manfaatin waktu. Biar kenapa? Biar ratingnya naik. Orang seperti itu biasanya kan. Tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengetahui bahwa dia memiliki waktu yang sendiri untuk bisa berdoa. Dia mengetahui pentingnya doa sehingga dia nggak melanjutkan pelayanannya. Tetapi dia ngapain, saudara? Pergi untuk berdoa. Di sini Tuhan Yesus di sini dikatakan seperti ini. Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dia mengakhiri pelayanannya dengan doa. Dia mengawali dengan doa. Dia mengambil keputusan dengan berdoa. Dia juga mengakhiri pelayanannya dengan berdoa. Dan ya, hal yang lain kita akan lihat di dalam Lukas 9 ayat ke-28 sampai 29. Di sini dikatakan, kira-kira 8 hari sesudah perjalanan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa.
Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Wow. Kita bisa lihat bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam dirinya Tuhan Yesus. Benar nggak saudara? Dan di sini ini mirip persis sama yang waktu itu Musa itu terima ketika dia ini berbicara sama Tuhan muka dengan muka. Maka bangsa Israel tuh harus menutupi matanya. Kenapa? Karena kemuliaan Tuhan itu sangat besar. Dan di firman Tuhan menyatakan di sini, ketika di sini dikatakan ketika siapa? Tuhan Yesus sedang apa, saudara? Berdoa. Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Itu namanya transformasi. Kapan transformasi itu dilakukan? Ketika Tuhan Yesus berdoa. Kapan transformasi itu bisa terjadi dalam dirinya Musa? Ketika Musa itu bertemu Tuhan muka dengan Tuhan. Ketika kita memiliki pertemuan atau perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, maka kita memiliki transformasi dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kekhawatiran, kita berdoa, kita mendengar suara Tuhan. Kita menjadi dikuatkan. Hal yang menarik ketika kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Firman Tuhan itu berkata seperti ini, saudara. Ini ada lagunya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Kita tahu bahwa roh Tuhan itu ada di mana-mana. Benar kan saudara? Sebelum semuanya ada, roh Tuhan itu udah melayang-layang di atas permukaan bumi. Berarti segala sesuatu dimulai dari roh Tuhan. Nah, kalau kita mau analisa lebih lanjut saudara, bagaimana kehidupan doa ini menggambarkan ketergantungan kita kepada roh Tuhan. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan di sini menyatakan Tuhan Yesus ini memiliki transformasi ketika dia sedang berdoa. Karena ketergantungan dia, maka Tuhan itu Allah itu memuliakan dia dengan kemuliaan yang bisa terlihat oleh orang-orang. Nah, yang terakhir saudara, kita akan melihat sebenarnya sih ada beberapa, cuma berhubung waktu kita akan melihat saudara di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Lukas 23 44 sampai 46. Di sini menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus menutup hidupnya dengan doa. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sesudah ia berkata demikian, ia menyerahkan nyawa. Sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Dan ketika kepala pasukan itu melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Kita bisa lihat tadi, pada permulaannya, Tuhan Yesus memiliki hubungan yang baik dengan doa sebelum dia melakukan aktivitas. Ketika dia dibaptis, dia juga berdoa. Sebelum dia milih muridnya, dia juga berdoa. Dan kita bisa lihat saudara, bagaimana ketika dia berdoa, kemuliaan Allah itu dinyatakan. Dan yang terakhir kita bisa lihat di sini, bagaimana dia mengakhiri kehidupannya juga dengan doa. Sebelum dia mengakhiri hidupnya, ketika dia di atas kayu salib saudara, berdoa gak dia saudara? Berdoa. Apa yang dia doakan? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayatnya di mana saudara? Di Lukas 23 ayat 33 sampai 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita bisa lihat saudara dari tadi, kita bisa lihat bahwa kehidupan Tuhan Yesus itu penuh dengan doa. Masih ada beberapa poin yang saya nggak bisa bahas karena waktunya, tapi kita bisa lihat dari beberapa poin tadi bahwa apa yang menjadi pusat dari Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus adalah ketergantungan dia terhadap Bapaknya. Melalui apa saudara? Melalui doa. Ketika dia berdoa,
dia menerima pewahyuan, dia menerima konfirmasi, dia dimuliakan, tubuhnya berubah, bajunya juga berubah. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita. Bagaimana ketika kita ini memusatkan kehidupan kita pada doa, yaitu prayerful life, yaitu doa yang terus menerus. Makanya firman Tuhan berkata, berdoalah senantiasa. Maka kita bisa memiliki kekuatan. Kenapa saudara? Karena di dalam Tuhan itu ada kekuatan. Sebelum Tuhan Yesus disalib, dia di Taman Getsemani, dia ngapain saudara? Berdoa. Dia berdoa berapa kali? 3 kali. Dia berdoa 3 kali mendoakan hal yang sama. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Kita bisa lihat saudara bagaimana kehidupan Tuhan Yesus ini memberikan kita contoh, teladan, supaya kita meletakkan kehidupan kita di atas doa. Dan kita percaya kalau Tuhan Yesus ini bisa memuliakan Bapanya dengan kehidupan doanya, kita pun bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Bapa atau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa saudara? Doa. Amin. Kita akan tutup. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk siang hari ini Tuhan, kami bisa kembali merenungkan firman-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau karena Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan kalau kami telah diingatkan Tuhan dan dikuatkan Tuhan melalui firman-Mu yang mengajarkan bahwa kami membutuhkan Engkau dan Engkau merupakan sumber kehidupan dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan untuk belajar dari Engkau karena Engkau adalah guru dan Tuhan yang mengajar dan memberikan kami teladan bagaimana harus berdoa Tuhan, bagaimana pentingnya berdoa dan bagaimana kami harus memusatkan diri kami kepada koneksi atau kepada hubungan kami dengan Engkau melalui doa. Supaya nama-Mu Tuhan dapat dipermuliakan dalam kehidupan kami dan Engkau Tuhan bisa dimuliakan dalam kehidupan kami juga. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.